Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Jack Reacher. Bercerita tentang seorang pria yang sangat ganas, brutal, dan juga cerdas. Film ini akan sangat beradrenalin, apalagi pemeran utamanya adalah Mang Tom Cruise. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang sniper yang sedang membidik targetnya dari atas gedung. Entah apa tujuannya, tapi sniper tersebut langsung menembak 5 orang warga sipil secara random. Setelah menyelesaikan aksinya, sniper itu pun segera bergegas kabur. Tak lama kemudian, para polisi berdatangan dan langsung mengolah TKP. Di sini, para polisi berhasil menemukan selongsong peluru serta sebuah koin parkir. Ternyata semua bukti di TKP sidik jarinya mengarah ke seorang pria bernama James Barr ini orangnya, dan kita akan panggil dia Jebar. Diketahui Jebar baru saja ditangkap dan sekarang sedang menjalani interogasi. Padahal kita tahu kalau Jebar bukanlah pelaku yang sebelumnya menghabisi 5 orang warga sipil tadi. Artinya Jebar hanya sedang difitnah oleh sniper yang tadi kita lihat di awal film. Kemudian seorang detektif bernama Emerson mengatakan kalau semua bukti sudah terkumpul sehingga Jebar tidak bisa lagi mengelak. Apalagi hal itu diperkuat dengan Jebar yang dulunya pernah menjadi seorang militer ahli menembak. Lalu detektif Emerson bertanya mengenai apa permintaan terakhir Jebar karena atas kasus tersebut ia pasti akan dihukum mati. Mendengar hal itu, Jebar hanya menulis permintaan agar detektif Emerson mau mendatangkan seseorang bernama Jack Reacher. Setelah itu, detektif Emerson berbincang dengan seorang jaksa ini rambutnya untuk membahas tentang siapa itu Jack Reacher. Ternyata Jack Reacher merupakan seorang mantan militer dan pangkat terakhirnya adalah mayor. Bukan hanya itu, Jack Reacher juga pernah mendapat banyak penghargaan atas semua jasanya ketika masih menjadi tentara. Namun untuk sekarang Jack Reacher telah menghilang seperti hantu dan semua orang tidak ada yang tahu keberadaannya. Tak berselang lama, orang yang sedang mereka bicarakan tiba-tiba muncul, yaitu Jack Reacher. Jack mengatakan kalau ia datang ke sini karena Jack sudah melihat berita di TV mengenai kasus yang menimpa Jebar. Jack memberitahu kalau dulu Jebar memang pernah terlibat kasus pembantaian yang hampir mirip dan orang yang dulu berhasil menangkap Jebar adalah dirinya. Kemudian Jack bertanya di mana Jebar sekarang. Ternyata saat ini Jebar sedang terbaring koma di rumah sakit. Hal itu terjadi karena Jebar telah dihajar habis-habisan oleh para napi saat dibawa menuju penjara atas perintah oknum polisi. Tak berselang lama, mereka dihampiri oleh seorang pengacara wanita bernama Helen. Diketahui Helen adalah satu-satunya orang yang bersimpati kepada Jebar sehingga ia bersedia membela Jebar di pengadilan nanti. Diberitahu Helen ini juga merupakan anak kandung dari Pak Jaksa. Kemudian Helen yang menganggap Jack adalah temannya Jebar, ia pun meminta Jack untuk mengobrol di luar sebentar. Di sini Jack menegaskan kalau ia bukan temannya Jebar, kerabat atau yang lainnya. Justru Jack ini adalah orang yang dulu pernah menangkap Jebar saat Jebar masih aktif menjadi militer. Mendengar hal itu, Helen meminta Jack untuk menceritakan sedikit tentang Jebar. Jack menjelaskan kalau ada 4 macam orang yang ingin masuk ke militer. Yang pertama karena tradisi keluarga. Kedua, orang itu memang benar-benar seorang patriot yang ingin membela tanah air. Yang ketiga karena orang itu membutuhkan uang dan pekerjaan, sementara yang terakhir adalah orang yang mempunyai hasrat membunuh tapi ingin secara legal. Dan Jebar dulunya mempunyai hasrat membunuh tapi ingin secara legal sehingga ia memutuskan untuk masuk ke militer. Waktu itu Jebar merupakan seorang militer yang ditugaskan untuk menjadi sniper di Irak. Ia berlatih bertahun-tahun untuk menjadi seorang sniper handal. Hingga ketika Jebar sedang bertugas, ia malah disuruh untuk mengintai saja tanpa sekalipun diperintah untuk menembak target.
Oleh karena itu, hasrat ingin membunuh Jebar sangat mengejolak tapi tidak tersalurkan. Sampai di suatu ketika, ia nekat mencari targetnya sendiri dengan menghabisi beberapa polisi lokal. Setelah menceritakan tentang kisah Jebar di masa lalu, Jack meminta Helen untuk mencari tahu mengenai latar belakang 5 orang warga sipil yang sudah ditembak oleh pelaku di awal film. Sementara Jack sendiri akan mendatangi TKP untuk menganalisanya. Singkat cerita, Jack sudah sampai di TKP dan langsung membaca semua keadaan di sana berikut dengan bagaimana pelaku itu menjalankan aksinya. Setelah cukup lama menganalisa, Jack yakin kalau pelaku tersebut bukanlah Jebar dan Jebar hanya sedang dijebak. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria bernama Dodo yang tampak tidak suka dengan Jack karena Jack sudah ikut campur ke dalam kasus penembakan tersebut. Di sini, Dodo berencana akan terus memantau pergerakan Jack. Malam harinya, saat Jack sedang bersantai di sebuah kafe, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Sandy yang langsung mengajak Jack berkencan. Mendengar ajakan itu, Jack sadar kalau Sandy pasti hanya sedang disuruh oleh seseorang. Jack pun dengan lembut menolak ajakan Sandy dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun tak lama, 5 orang yang mengaku temannya Sandy mencoba mengintimidasi Jack, bahkan mereka juga menantang Jack berkelahi di luar kafe. Mendengar hal tersebut, Jack tanpa ragu menjawab tantangan mereka. Jack yang merupakan mantan seorang militer terlatih tentu dapat dengan mudah mengajar ke 5 orang tersebut. Setelah mengajar mereka, para polisi pun akhirnya datang lalu menangkap Jack. Beberapa jam kemudian, Helen membebaskan Jack dengan memberikannya jaminan. Di sini Helen mengatakan kalau ia sudah mencari informasi mengenai para korban yang ditembak oleh pelaku secara random yang kita lihat di awal film. Helen menjelaskan kalau dari 5 orang korban, semuanya hanya orang biasa yang tidak seharusnya tewas dengan mengerikan. Korban pertama adalah seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai pengasuh anak. Korban kedua juga ibu-ibu yang hanya bekerja sebagai tukang kebersihan. Yang ketiga adalah istri seorang manajer. Korban keempat merupakan seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan biasa. Sementara yang kelima bernama Olin Archer, yaitu istri pemilik sebuah perusahaan yang baru saja menggantikan suaminya yang meninggal beberapa waktu lalu. Diketahui perusahaan Olin Archer sempat ingin dibeli oleh seseorang. Namun Olin Archer menolak karena ia ingin melanjutkan perusahaan peninggalan suaminya tersebut. Setelah menceritakan para korban, Helen beranggapan kalau pelaku memang sengaja menembak secara random tanpa adanya motif apapun. Akan tetapi Jack tidak setuju akan hal itu dan ia harus menyelidikinya lagi dengan lebih spesifik. Adegan berpindah ke Dodo, yaitu orang yang ingin terus memantau pergerakan Jack. Ternyata Dodo saat ini menemui pelaku yang sebenarnya bernama Charlie. Charlie adalah seorang sniper yang kita lihat di awal film telah menghabisi 5 orang warga sipil. Tak lama datang juga bos mereka bernama Saepul yang merupakan dalang dari semua ini. Di sini Saepul marah kepada Dodo karena ternyata Dodolah yang sudah mengirim 5 orang pria untuk menyerang Jack saat di kafe kemarin. Menurut Saepul, tindakan tersebut sangat bodoh karena hal itu hanya akan menjadikan petunjuk bagi Jack untuk menemukan mereka. Kita masih belum diberitahu kenapa mereka melakukan penembakan kepada 5 orang warga sipil. Kemudian tanpa ragu, Saepul pun menyuruh Charlie untuk menghabisi Dodo. Keesokan harinya, Jack berniat mendatangi Sandy, yaitu wanita yang sebelumnya merayu Jack saat di kafe. Dengan bantuan dari Helen, Jack dapat dengan mudah menemukan di mana alamat kerja Sandy. Setibanya di sana, Jack menyuruh Helen untuk pergi sementara dirinya akan mencoba menginterogasi Sandy. Ketika Jack masuk ke dalam, Sandy begitu kaget saat Jack tiba-tiba mendatanginya.
Di sini Jack mengatakan kalau ia tidak akan menyakiti Sandy asalkan Sandy mau menjelaskan semuanya kepada Jack. Akhirnya Sandy mengaku kalau waktu itu ia hanya diperintah oleh teman-temannya. Sandy juga memberitahu kalau teman-temannya juga hanya diperintah oleh seseorang bernama Dodo. Mendengar hal tersebut, Jack meminta Sandy untuk mengatakan di mana keberadaan teman-temannya sekarang. Setelah diberitahu, Jack pun dengan segera bergegas ke sana. Setibanya di tempat temannya Sandy, ternyata tidak ada satu orang yang bisa Jack temui. Hingga ketika Jack lengah tiba-tiba. Awalnya Jack tersungkur, namun dengan cepat Jack membalikkan keadaan dengan menghajar mereka. Di sini Jack bertanya kepada salah satu mereka mengenai di mana orang yang bernama Dodo. Orang tersebut memberitahu kalau Dodo telah ditemukan tewas, yang mana orang yang melakukannya adalah Charlie. Malam harinya Jack kembali menemui Helen. Di sini Jack mencoba menjelaskan tentang perihal penyidikan yang sudah Jack lakukan. Jack mengatakan kalau Jebar adalah seorang sniper yang sangat terlatih, sehingga Jebar tidak mungkin asal-asalan dalam menembak targetnya dari atas gedung. Apalagi posisi di atas gedung berlawanan arah dengan cahaya matahari, dan hal itu pasti akan membuat pandangannya terganggu. Menurut Jack, apabila Jebar berniat menghabisi 5 orang target secara acak, Jebar pasti akan mengambil posisi dari jembatan dan tetap berada di dalam mobil. Selain posisi itu membelakangi matahari, Jebar juga bisa menjatuhkan selongsong pelurunya tetap di dalam mobil sehingga ia tidak akan meninggalkan barang bukti. Jack menegaskan kalau Jebar pasti tidak bersalah dan ia hanya sedang dijebak. Kemudian Jack juga menjelaskan mengenai 5 orang korban yang ditembak secara random. Menurut Jack, pelaku sebenarnya mengincar 1 orang target yang ia inginkan, sementara 4 korban sisanya memang ditembak secara random untuk menyamarkan kasus ini. Lalu Jack menjelaskan kalau target utama pelaku adalah Colin Archer, yaitu pemilik perusahaan yang baru saja menggantikan jabatan suaminya yang meninggal. Ternyata perusahaan Colin Archer sedang bersaing dengan perusahaan bernama Lavender Enterprise. Mendengar semua penjelasan tersebut, Helen begitu kaget dan takjub dengan kecerdasan Jack. Helen juga tidak menyangka kalau kasus yang ditanganinya bukan kasus biasa, melainkan kasus konspirasi yang sangat besar. Jack harus cepat menemukan siapa pelaku yang sudah melakukan penembakan tersebut sebelum Jebar benar-benar dijatuhi hukuman mati. Adegan beralih ke Sandy yang kala itu hendak malam mingguan dengan gebetannya. Namun ketika baru saja keluar dari apartemen, tiba-tiba ia didatangi oleh Charlie. Saat Charlie mencoba mengajak Sandy berbincang, dari belakang anak buah Charlie langsung memukul Sandy. Kemudian Sandy pun dibekap oleh Charlie sampai membuatnya koit seketika. Singkat cerita, Detektif Emerson dan para polisi menemukan jasad Sandy yang sudah tergeletak. Melihat luka memar di wajah Sandy, Detektif Emerson menyangka kalau Sandy pasti dihabisi bukan oleh orang sembarangan. Karena jarang sekali ada orang yang bisa memukul langsung koit hanya dengan sekali pukulan. Untuk itu, Detektif Emerson curiga kalau pelakunya adalah Jack, karena hanya Jack lah yang kemungkinan bisa melakukan hal tersebut. Secara bersamaan, Jack kebetulan ingin mendatangi Sandy. Namun karena Detektif Emerson berniat menangkap Jack, ia pun dengan cepat berusaha kabur. Jack ternyata tahu kalau dirinya pasti akan dituduh telah menghabisi Sandy. Terlihat Jack berusaha kabur dari kejaran para polisi termasuk Detektif Emerson. Hingga di tengah jalan, Jack juga bertemu dengan Charlie dan Jack memutuskan untuk mengejar Charlie. Sayangnya Charlie berhasil kabur, sementara Jack terus dikejar oleh Detektif Emerson dan para polisi. Namun Jack yang cerdas, ia pun berhasil mengecoh Detektif Emerson dan para polisi dengan turun dari mobil dan masuk ke kerumunan orang-orang di pinggir jalan.
Pagi harinya, Jack kembali melanjutkan penyidikannya dengan mendatangi tempat latihan tembak yang biasa didatangi oleh Jebar. Jack yakin pelaku yang sudah memitnah Jebar pasti orang terdekat Jebar itu sendiri. Di sini, Jack bertemu dengan pemilik latihan tembak yang bernama Martino dan Jack mengaku kalau ia adalah temannya Jebar. Mendengar hal itu, Martino yang tidak percaya, ia pun ingin mengetes terlebih dahulu Jack dalam hal menembak. Apabila Jack bisa menembak 3 peluru dengan tepat sasaran, Martino baru percaya kalau Jack adalah temannya Jebar. Tanpa pikir panjang, Jack menerima tantangan tersebut, namun ia juga meminta 1 peluru untuk pemanasan. Tembakan pemanasan dari Jack memang meleset, tapi 3 tembakan selanjutnya Jack mampu mengenai target dengan tepat sasaran. Melihat hal itu, Martino akhirnya percaya kalau Jack adalah temannya Jebar karena Jebar selalu berteman dengan para penembak handal. Kemudian Jack bertanya kepada Martino dengan siapakah Jebar biasanya berlatih tembak. Martino pun segera menunjukkan seseorang lewat CCTV kalau yang sering berlatih bersama Jebar adalah Charlie si pelaku. Artinya Charlie sudah lama mendekati Jebar hanya untuk bisa menjebak Jebar. Adegan berpindah ke Helen yang saat ini menemui Pak Jaksa yang merupakan ayahnya sendiri. Helen menjelaskan secara detail mengenai semua temuannya bersama Jack. Akan tetapi Pak Jaksa tidak mau percaya karena hal itu pasti bersumber dari Jack yang sekarang menjadi buronan karena dianggap telah membunuh Sandy. Helen yang kesal karena sudah diabaikan, ia pun segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Ketika Helen akan keluar, ia tak sengaja masuk ke dalam lift bersama Detektif Emerson. Namun siapa sangka Detektif Emerson tiba-tiba melumpuhkan Helen lalu menculiknya. Ternyata selama ini Detektif Emerson sudah bersekongkol dengan kelompok Charlie. Beberapa jam kemudian saat Jack menghubungi Helen, ia dibuat kaget karena yang mengangkatnya adalah Charlie. Charlie memberitahu kalau Helen sudah ada di tangan dirinya. Apabila Jack ingin menyelamatkan Helen, Jack bisa datang ke markasnya dalam 1 jam. Ternyata kelompok Charlie berniat akan menghabisi Jack bersama-sama dengan Helen. Singkat cerita, Jack telah sampai di dekat markas kelompok Charlie dan Jack akan memantau mereka terlebih dahulu. Sementara itu, terlihat Charlie dan semua anggota kelompoknya telah bersiap dengan persenjataan lengkap. Tak lama dari itu, Jack dikagetkan dengan kedatangan Martino, si pemilik tempat latihan tembak yang ingin membantu Jack. Kemudian Jack meminta Martino untuk menjadi sniper sementara Jack sendiri akan menghadapi mereka secara langsung. Setelah itu, Jack mulai mendatangi mereka dengan menggunakan mobil yang dijalankan mundur. Tapi sayang, mobil Jack malah menabrak batu hingga ia diberondong tembakan oleh kelompok Charlie. Ketika dalam keadaan terpojok, Martino pun segera membantu Jack mengalihkan mereka dengan tembakan snipernya. Kemudian dengan dibantu oleh Martino, Jack mampu menghabisi satu persatu dari kelompok Charlie. Setelah meratakan anak buah Charlie, akhirnya Jack juga mampu memojokkan Charlie dengan senjatanya. Namun di sini Charlie mencoba menantang Jack berduel agar mereka berdua terlihat jantan. Tanpa menunggu lama, Jack pun membuang senjatanya dan siap berduel dengan Charlie. Jack yang jauh lebih pengalaman dalam segala hal, ia pun berhasil memojokkan Charlie. Lalu tanpa ragu, Jack pun menghabisi Charlie. Detektif Emerson yang mendengar suara jeritan Charlie, ia pun begitu sangat panik karena Jack pasti akan segera mendatanginya. Dengan cepat, Detektif Emerson berlindung di belakang Helen sambil bersiap menembak Jack, namun inilah yang dilakukan Jack. Setelah itu, Jack mendatangi Saepul yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tahu Saepul merupakan otak dari semua kejahatan yang terjadi.
Ketika Saepul sedang mengoceh sambil meminta maaf, Jack tanpa ragu menghabisinya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jebbar yang baru saja sadar dari komanya dan diketahui ia mengalami sedikit lupa ingatan. Ternyata di sana sudah ada Helen bersama ayahnya yaitu Pak Jaksa. Lalu Helen menunjukkan foto-foto di TKP dan bertanya bagaimana Jebbar melakukan tembakan apabila sedang berada di TKP tersebut. Jebbar mengatakan kalau ia pasti mengambil posisi dari jembatan dan tetap berada di dalam mobil. Selain posisi itu membelakangi matahari, Jebbar juga bisa menjatuhkan selongsong pelurunya tetap di dalam mobil sehingga tidak akan meninggalkan barang bukti. Mendengar hal tersebut, Helen tentu dibuat terkejut karena apa yang dikatakan Jebbar sama persis dengan analisis Jack yang dulu diceritakan kepada dirinya. Kemudian Jebbar sangat panik karena ia mengira kalau Jebbar telah benar-benar melakukan penembakan tersebut. Karena ternyata dulu Jebbar pernah diancam oleh Jack apabila Jebbar melakukan pembantaian lagi maka Jack akan mendatangi Jebbar dan menghabisinya dengan cara mengerikan. Helen menjelaskan kalau Jebbar tidak pernah melakukan penembakan tersebut dan Jack juga tidak akan mendatangi Jebbar. Akhirnya Jebbar bisa tenang setelah mendengar semua penjelasan dari Helen. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.